Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, I hope you are all healthy and happy. Okay, students, last week you have practiced the procedure text. Jadi minggu yang lalu kalian sudah saya berikan tugas untuk mempraktekkan text procedure dan sebagian sudah mengirimkan dan hasilnya bagus, ya. Sebagian sudah sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan, sebagian besar. Jadi prosedur memang tidak hanya yang tertulis saja, tapi juga kita berlatih yang lisan. Maka bagi yang belum, silakan segera mengirimkan video teks prosedurnya. Boleh yang simple, boleh yang agak rumit, sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Nah, sebagian sudah sesuai instruksi saya, dalam artian sudah menampakkan wajahnya serta suaranya secara langsung, jadi bukan sekedar gambar terus dikasih musik atau apa, itu tidak ya, tapi betul-betul video kalian. Nah, sekali lagi bagi yang belum, segera mengirim secepatnya karena itu untuk penilaian speaking, ya. Semua wajib untuk mengirimkan semampunya. Nah, pada hari ini kita akan beralih kembali ke teks prosedur tertulis. Nah, kita akan mencoba memahami teks prosedur yang tertulis. Nah, untuk itu kemarin hari Rabu saya sudah memberikan instruksi untuk kalian mempelajari buku LKPD, ya, buku flash yang sudah kalian miliki, dan saya minta kalian untuk mengerjakan halaman 22, 23, dan 24, terutama untuk yang pertama dulu. Ini yang text procedure yang pertama, yang di situ ada 10 pertanyaan. Nah, sekarang kita coba bahas sambil mencocokkan apakah hasil dari kalian menjawab itu sudah sesuai atau belum. Nah, sekarang kita mulai lihat teksnya dulu. Nah, kebetulan ini ada judulnya, ya, How to Grow a Cut Rose Branch. Ya. How to Grow a Cut Rose Branch. Tentunya kalian sudah mengetahui maknanya, ya, karena kalian sudah membaca kemarin. Nah, sekarang kita langsung pada pertanyaannya. Seperti sudah kalian ketahui di kelas-kelas sebelumnya, bahwa berbagai pertanyaan itu bisa diberikan dari setiap teks, dari yang gambaran umum, dari yang topik, kemudian ada informasi tertentu, informasi tersirat, informasi tersurat, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mulai dari pertanyaan yang pertama. What does the text mostly talk about? What does the text mostly talk about? Saya yakin kalian tahu ini pertanyaan yang menanyakan apa. Nah, what does the text yang kalian belum tahu, mungkin kata mostly, ya, mungkin sebagian ada yang sudah tahu, ya, sebagian besar sudah tahu, tapi barangkali ada di antara kalian yang belum tahu artinya mostly itu apa. Mostly yang maknanya sebagian besar atau mayoritas. Jadi pertanyaan ini kan menanyakan gambaran umum. Teks tersebut itu tentang apa secara umum, ya. Kalau teksnya itu ada judulnya, itu tentu akan sangat membantu kalian dalam menjawab pertanyaan ini. Namun, banyak dalam soal itu teks yang tidak diberi judul, sehingga ketika kita ditanyakan tentang apa teks tersebut, kita betul-betul harus mencermati teks tersebut agar bisa menjawab dengan benar. Nah, kebetulan di dalam latihan ini yang sudah kalian baca sebelumnya, ini kan ada judulnya, yaitu How to Grow a Cut Rose Branch. Dan kita
memang sedang membahas teks procedure, nah maka judul itu bisa menggambarkan isinya, sehingga pertanyaan dari tentang apa teks tersebut kita bisa menjawab dengan mengutip apa yang tertera pada judul. Walaupun mungkin tidak harus persis dengan yang ada di judul, bisa saja kita modifikasi sedikit-sedikit. Nah, tadi judulnya kan apa? How to grow cut ini yang dicetak tebal di atas ini. Nah, maka jawabannya, nah ini salah satu alternatif saja ya. Kalian bisa menjawab dengan frase yang lain. Nah, di sini judulnya bisa atau isinya, gambaran umumnya adalah tentang bagaimana menanam cabang atau batang pohon eh, mawar ya. Jadi langkah-langkah bagaimana menanam setangkai pohon mawar. Nah, kalian bisa menulis dengan frasa yang lain, mungkin the way to grow, atau the steps to grow, atau the procedure to grow a cut, dan seterusnya. Ya, sekali lagi, kalian bisa dengan how to, the way to, the procedure to, the steps to, dan seterusnya. Nah, di sini kita gunakan yang how to ya, hanya salah satu contoh saja. Sekarang yang kedua, what is the writer's intention? Ini juga salah satu pertanyaan yang sering muncul di dalam teks monolog terutama. What is the writer's intention? Ya, kata intention sudah kalian hafal ya sejak kelas 8, tentunya kalian sudah sering melihat pertanyaan ini, yaitu maksud atau tujuan. Writers penulis. Jadi, what is the writer's intention adalah apa maksud penulis in writing the text above, dalam menulis teks di atas. Nah, untuk pertanyaan tentang tujuan, ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jawabannya hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama tentang isi dari teks tersebut. Tinggal kita menambahkan ya, ini nah pada contoh jawaban ini ya. Saya menggunakan kata to tell the steps to grow a cut rose branch untuk menceritakan. Nah, di sini nanti di dalam jawaban soal latihan yang lain mungkin tidak menggunakan kata to tell, bisa saja dengan to describe, mendeskripsikan, atau to inform, menginformasikan, atau to share, atau berbagi, membagikan. Nah, jadi to tell di sini hanya salah satu, jangan selalu kalian hanya menggunakan to tell saja. Sekali lagi kita bisa menggunakan to inform, to describe, ya, to share the steps to grow a cut rose branch. Ya, jadi ini tujuan dari penulis menulis teks tersebut adalah menceritakan langkah-langkah bagaimana menanam pohon mawar. Sekarang pertanyaan yang ketiga, the third question. How many steps are there in the text? Saya yakin kalian sudah hafal dengan pertanyaan how many. Berapa banyak steps, langkah? Berapa banyak langkah yang ada di dalam teks? Nah, kalau teks itu berbentuk atau formatnya numbering, ya, ada nomor-nomornya, ini biasanya kita akan lebih mudah dalam menjawab pertanyaan tentang how many steps, ya. Tapi kadang teks itu tidak berbentuk atau berformat numbering, tidak ada nomor-nomornya, sehingga kita harus cermat dalam menghitung berapa langkah. Nah, tambahan informasi, kadang dalam satu
nomor itu bisa saja ada 2 atau bahkan 3 hal yang dilakukan, tergantung panjang pendeknya teks tersebut. Jadi untuk teks-teks yang memang langkahnya panjang, kadang satu nomor itu ada 2 hal yang dilakukan atau 3. Nah, kalau pertanyaannya berapa banyak langkah, tapi di situ sudah ada numberingnya, ya kita bisa menjawab dengan jumlah nomor yang ada di dalam teks tersebut. Cuma kita harus hati-hati, terutama dengan langkah terakhir, terutama dalam langkah-langkah membuat makanan tertentu atau minuman tertentu. Sering ada penulis itu yang menuliskan nomor terakhir itu yang isinya tidak merupakan langkah, hanya pemberitahuan bahwa makanan siap disajikan, tetapi di situ diberi nomor. Nah, kita harus hati-hati. Kalau yang seperti itu langkah yang terakhir jangan ikut dihitung, walaupun ada nomornya, karena di situ hanya memberitahu kalau makanan sudah siap. Misalnya kalimatnya, the fried rice is ready to serve. Nasi goreng siap disajikan. Di situ diberi nomor. Nah, itu jangan ikut dihitung. Nah, kita kembali ke teks di atas. Nah, kebetulan di sini ada 7 langkah yang masing-masing ada beberapa hal yang dilakukan. Ada beberapa instruksi, tidak cuma satu, ada lebih dari satu instruksi. Nah, kalau seperti ini pertanyaannya berapa langkah? Biasanya kita bisa menjawab dengan nomor yang ada di situ. Kebetulan ada 7 nomor, maka jawabannya ya ada 7 langkah ya, atau there are 7 steps. Sini ya jawabannya. Nah, ini belum diedit ya. Ini mestinya yang nomor 3. Yang nomor 3 ini bukan total the steps, ini masih copy yang atas ya, belum diedit. Mestinya di sini bukan total the steps tetapi there are. Nah, saya ganti ya. Biar kalian tahu di sini ya. There are 7 steps. Nah, itu ya. Ada 7. Nah, di sini ada 7 langkah. Karena tadi memang ada 7 nomor. Walaupun di setiap nomor ada lebih dari satu instruksi. Karena ini kebetulan instruksinya cukup panjang. Beda dengan langkah-langkah yang sederhana yang mungkin hanya 6 langkah, tetapi masing-masing itu hanya satu perintah atau satu instruksi. Misalnya langkah membuat jus mangga misalnya, itu biasanya kan langkahnya nggak terlalu panjang sehingga satu nomor satu instruksi. Tapi untuk prosedur yang panjang itu bisa saja satu nomor itu 1, 2 atau bahkan 3 instruksi atau 3 perintah. Sekarang pertanyaan nomor 4. When is the best time to cut the leaves? Pertanyaan tentang kapan ya. Ini kan informasi tertentu, jawabannya seperti ilmu pasti. Kita nggak bisa memilih alternatif yang lain. Jawabannya ya hanya satu mestinya ya. Kapan waktu yang terbaik? Nah, ini pertanyaannya kan the best time to cut the leaves. Kita cari dalam teks itu yang ada cut the leaves. Karena kita menjawabkan sesuai dengan kalimat yang ada dalam pertanyaan tersebut. Kata-kata kunci yang ada di sini adalah kata best time to cut the leaves. Best itu terbaik, time waktu-waktu terbaik untuk memotong dahan. Nah, kita lihat di mana kita menemukan informasi itu. Nah, di sini
Ada di langkah ketiga, kalimat mulai although ini ya. Although you can take cuttings at any time, meskipun kamu bisa memotong kapanpun di setiap tahun, the recommended time, waktu yang direkomendasikan atau yang dianjurkan adalah between November and February. Jadi waktu yang terbaik untuk memotong, nah, itu adalah pada bulan November atau Februari. Maka jawaban untuk when is the best time to cut the leaves, kapan waktu terbaik untuk memotong daun-daun itu, jawabannya adalah recommended time is, waktu yang dianjurkan adalah antara November dan Februari. Nah, silakan, ini sudah 4 nomor, kalian bisa cek jawaban kalian. Nah, saya sangat berharap dan yakin beberapa siswa atau bahkan hampir semua siswa menjawab pertanyaan ini dengan benar sesuai dengan yang kita bahas di sini ya. Jawaban yang sudah kalian bisa lihat di layar HP kalian ya. What do we need? Question number 5. Apa yang kita perlukan untuk memotong? What do we need? Kita lihat kata kunci yang ada dalam pertanyaan ini adalah ya dari depan dulu tentunya kalian tahu apa yang kita butuhkan. Ini ada kata cut horizontally bloom branches. Cari saja dalam teks itu yang ada kalimat yang mirip dengan yang ada dalam pertanyaan ini. Yang ada kata recently bloomed branches. Nah, di sini ada di langkah kedua. Ya, recently bloomed branches. Yang kita butuhkan untuk memotong dahan-dahan dan seterusnya ini ya, yang baru saja tumbuh. Ini ada di langkah kedua, diikuti dengan kata using, menggunakan a sharp scissors, dengan gunting yang tajam. Nah, maka jawaban untuk nomor 5 adalah a sharp scissors. Baik, kita lanjutkan dengan question number 6. Why should we grow plants in the pot through the first summer? Pertanyaan yang menanyakan alasan ya, mengapa kita, why should we grow the plants in the pot through the first summer? Kita cari kalimat yang mirip dengan yang ada dalam pertanyaan ini, atau kalimat yang ada kata-kata yang tercantum dalam pertanyaan ini, yaitu kata-kata first summer. Grow the plants in the pot through the first summer. Nah, yuk kita lihat. First summer, ternyata ada di langkah ketujuh ya. Grow the plants in the pot through the first summer. Nah, di sini petunjuk sudah kita dapatkan, yaitu first summer. Dalam pertanyaan juga ada kata first summer. Nah, tanamlah batang mawar di pot through the first summer, pada awal musim panas. S ya, AS di sini bacanya S. Ini artinya selain diartikan sebagai, bisa juga dimaknai seperti kata because, karena. Sehingga di sini kita bisa mengartikan tanamlah tanaman bunga mawar ini di awal musim panas atau di musim panas yang pertama. As this is, karena this is important, karena ini penting for developing strong root system, untuk mengembangkan. Barangkali ketika kalian mengerjakan ini kalian nggak semua tahu artinya. Maksud saya, ada kata-kata yang kalian nggak tahu artinya. Nah, di situ mestinya tidak terlalu masalah selama kalian mendapatkan kata-kata kunci
untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, di sini kita mendapatkan kata-kata first summer yang memang ditanyakan dalam teks, mengapa kok harus first summer. Nah, ini kalau kalian sebelumnya belum tahu artinya es, nggak masalah. Yang penting ini kita ambil kalimat yang dekat dengan kalimat yang ada dalam pertanyaan itu, yaitu karena ini penting untuk mengembangkan sistem atau menumbuhkan sistem akar yang kuat. Ya, pertanyaan yang nomor 6, apa jawabannya? Yaitu, this is important for developing a strong root system. Nah, bagaimana jawaban kalian? Nah, saya berharap jawaban kalian mendekati atau bahkan mungkin persis dengan yang ada di sini. This is important for developing a strong root system. Question number 7. What is the advantage of closing the top with the rubber band? What is the advantage? Nah, sekali lagi, ketika kalian tidak sepenuhnya paham dengan kalimat itu, kita resepnya adalah mencoba mencari dalam teks itu kalimat yang mirip atau ada kata-kata yang disebutkan dalam pertanyaan itu. Nah, di sini kita melihat ada kata-kata, what is the advantage of closing the top with a rubber band? Cari saja kalimat dalam teks yang ada kata-kata closing the top with a rubber band. Cari saja di langkah keberapa, ya. Nah, ternyata ada di langkah ke-5, bagian terakhir, ya. Kalian lihat di LKS kalian, karena mungkin tampilan di HP tidak terlalu jelas dengan layar yang kecil, barangkali tidak seluas ketika kalian melihat buku flash kalian. Nah, maka kalian bisa lihat di buku flash kalian di langkah ke-5 bagian terakhir. Kalimat terakhir itu kan ada close the top with a rubber band. Ini kalimat ini kan ada dalam pertanyaan itu, sehingga kita bisa menemukan jawabannya di sini juga, yaitu to create a greenhouse effect, untuk menciptakan efek rumah kaca. Maka jawaban untuk number 7 is to create a greenhouse effect. Question number 8. What should we do after? Nah, sering dalam teks prosedur itu kalian diberi pertanyaan yang menanyakan apa yang dilakukan sebelum ini atau setelah langkah ini, sebelum dan setelah. Maka kalian jangan sampai terbalik kata-kata before dan after, ya, atau prior to. Itu sebelum. Prior to sama dengan before, itu lawan katanya adalah after, setelah. Jangan sampai terbalik. Sekali lagi, after artinya setelah, before atau prior to artinya sebelum. Nah, di sini yang ditanyakan adalah setelah. Setelah preparing, setelah menyiapkan. Cari saja langkah yang ada kata prepare. Cari langkah yang ada kata prepare dalam teks di atas. Coba. Nah, ternyata ada di langkah pertama, ya, langkah yang nomor 1. Prepare a small. Ini kan ada kata prepare, kuncinya kata prepare dalam pertanyaan tadi. Nah, pertanyaannya setelah prepare ini apa? Nah, kita jangan tergesa-gesa langsung menjawab nomor 2, langsung ke nomor 2. Kita amati nomor 1 ini ada berapa perintah. Kalau memang adanya cuma 1 perintah, ya kita jawabannya cari langsung di nomor 2. Tetapi jika
di nomor 1 ini ada 2 perintah, ada 2 instruksi. Nah, maka harus kita lihat instruksi yang kedua dari nomor 1 adalah ini yang di garis bawah ini. Pour about an inch of rooting hormone in plastic cup. Nah, maka jawabannya bukan yang cut 6 to 8 inch long section ini, bukan yang cut, bukan potonglah ini, tetapi yang masih di nomor yang sama, yaitu pour about. Nah, sekali lagi ini harus hati-hati ketika menanyakan langkah sebelumnya. Demikian juga ketika kita misalnya ditanyakan begini, ya. Ini kan kalimat kedua, ini diawali dengan kata cut 6 to 8 inch long sections. Jika kita ini ditanyakan apa yang dilakukan sebelum, what should we do before cutting 6 to 8, sebelum kita memotong. Yang dilakukan sebelum kita memotong ini, kita lihat langkah sebelumnya. Nah, langkah sebelumnya ini ketika di sini ternyata ada 2 nomor, ada 2 perintah, maka kita ambil perintah yang kedua, yaitu yang di garis bawah ini juga. Pour about an inch of rooting. Jadi kalau dalam satu perintah, dalam satu nomor itu ada lebih dari satu perintah, kita harus cermat dalam menjawab pertanyaan tentang apa yang dilakukan sesudah atau sebelum melakukan suatu langkah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, pertanyaannya kan apa yang dilakukan after, setelah prepare ini. Setelah prepare, maka jawabannya adalah masih di nomor yang sama, tapi instruksi yang kedua atau perintah yang kedua yaitu for about an inch. Maka jawaban untuk yang nomor 8 adalah, ya coba kalian cocokkan ya dengan yang sudah kalian tulis di buku flash kalian, yaitu jawabannya adalah pour about an inch of the rooting hormone in a plastic cup. Oke, question number 9. Although you, ini kita biasanya sering mendapati kalimat ini kan, ya maksud saya sering mendapati soal semacam ini, di mana ada kutipan kalimat, ada salah satu kata yang dicetak tebal atau di garis bawah. Nah, kita langsung saja fokus ke ini. Biasanya ini pertanyaan yang menanyakan rujukan kata atau reference. Nah, ini yang ditanyakan adalah you, kamu. Nah, kamu siapa? Kalau itu text procedure, itu biasanya kamu di sini mengacu kepada pembaca atau readers. Berbeda dengan teks undangan atau mungkin teks ucapan selamat. Kalau itu teks ucapan selamat atau mungkin teks berupa kartu undangan, nah maka you di sini bisa mengacu ke orang yang menerima teks tersebut, atau misalnya teksnya berupa short message, pesan singkat, maka kata you biasanya mengacu kepada nama dari si penerima atau mungkin orang yang menerima pesan tersebut. Tetapi untuk text procedure, pertanyaan you kebanyakan atau hampir 100% itu you di sini mengacu ke readers atau pembaca. Maka jawaban untuk nomor 9, silakan disocokkan apakah sudah betul atau belum. Jawabannya adalah the readers atau the audiences. Question number 10. Ini makna kata ya. Makna kata itu kan bisa sinonim, bisa antonim. Tapi kebanyakan sinonim. Tapi ini perkecualian, yaitu menandakan opposite meaning. Ini menandakan lawan kata. Dari kata permanen. Permanen itu kan abadi ya. Lawan kata dari abadi adalah, ya kalian bisa cek di kamus tentunya. Lawan katanya adalah temporary.
Baiklah para siswa sekalian, saya berharap kalian belum puas dengan apa yang saya sampaikan ini, sehingga saya berharap kalian akan mencari referensi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana memahami text procedure, khususnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam text procedure. Nah, untuk itu kalian bisa berlatih untuk menjawab dengan benar dari buku flash yang ada. Silahkan nanti kalian bisa mengerjakan latihan-latihan setelah teks yang kita bahas pada kesempatan ini. Okay, students, it's enough, I think. I hope you study hard although you are at home. Please use your time efficiently and effectively. Okay, students, let's end these activities by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.